Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Kurniawan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan uji normalitas data. Jadi dalam statistik ada yang disebut dengan normalitas data, artinya bahwa data tersebut memiliki persebaran yang normal atau yang sama gitu, dan tidak ada data yang menunjukkan ada data yang ekstrim gitu. Jadi memiliki persebaran yang serupa begitu. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan membahas lebih dalam lagi. Untuk selanjutnya, kenapa kita perlu belajar terkait dengan distribusi data? Karena ini menjadi salah satu syarat untuk menentukan uji, di mana uji tersebut ada uji parametrik dan uji non parametrik. Sementara distribusi data normal menjadi salah satu syarat di uji parametrik. Selain ada syarat dia harus numerik dan harus varian datanya homogen begitu. Jadi kenapa kita harus belajar terkait dengan uji normalitas untuk menentukan bahwa ini syarat, memenuhi syarat untuk uji parametrik atau tidak gitu. Kemudian selanjutnya adalah uji non parametrik. Tadi sebelumnya kita menjelaskan bahwa uji parametrik, dan ini adalah syarat untuk uji non parametrik, di mana kebalikan dari uji parametrik, bahwa skala datanya di non parametrik ini adalah skala data kategorik. Namun tetap uji non parametrik ini bisa digunakan untuk uji yang tadi skalanya adalah numerik jika memang variabel tersebut tidak memenuhi syarat lainnya untuk dilakukan uji parametrik, sehingga tetap bisa dimasukkan dalam uji non parametrik. Kemudian syarat kedua yaitu tentunya jika tidak memenuhi syarat dari uji parametrik otomatis masuk ke dalam uji non parametrik gitu. Nah, ini dia adalah metode penentuan normalitas data. Jadi ketika kita berbicara terkait normalitas data, akan ada banyak metode yang bisa digunakan untuk menguji apakah data tersebut normal atau tidak. Sejauh ini diketahui bahwa terdapat dua metode utama yang digunakan untuk mengetahui apakah data tersebut normal atau tidak. Yang pertama adalah metode deskriptif, di mana isinya di situ ada deskriptif secara hitung atau dengan menggunakan rumus, dan yang kedua adalah deskriptif secara gambar atau mengamati gambar. Kemudian metode utama yang kedua adalah metode analitik. Oke, sedikit kita akan membahas terkait dengan deskriptif hitung dan juga deskriptif gambar. Pada tabel kita bisa melihat bahwa ada kelompok tabel berwarna kuning dan biru. Nah, berwarna kuning di sini adalah kelompok yang dia menggunakan metode hitung. Jadi dia menentukan suatu data melalui suatu rumus, di mana di sini ada nilai normalnya. Nanti kita akan membahas lebih rinci. Dan yang biru, tabel biru ini merupakan tabel yang dilihat untuk deskriptif gambar. Jadi kita nanti akan mengamati gambar, di mana isinya ada gambar berupa histogram, box plot, normal Kiki plot, dan dextended normal Kiki plot gitu. Sementara untuk metode analitik, ini adalah metode yang menggunakan bantuan dari analisa aplikasi SPSS. Jadi kita cukup dengan melakukan uji di SPSS, nanti akan keluar suatu angka hasil uji statistiknya, di mana ada dua metode. Yang pertama adalah Kolmogorov-Smirnov dan yang kedua adalah Shapirovic. Baik, kita akan menjabarkan satu persatu dari setiap jenis metode penentuan normalitas data tersebut. Yang pertama adalah metode penentuan normalitas data secara deskriptif. Di sini adalah menggunakan teknik hitung, jadi menggunakan rumus. Yang pertama ada jenis, kita melihatnya adalah koefisien varian. Di situ rumusnya adalah simpang baku dibagi rata dikali 100%. Dengan kriteria normal dikatakan normal ketika nilai koefisien variannya kurang dari 30%. Kemudian untuk yang kedua adalah rasio squareness. Jadi rumusnya adalah squareness dibagi standar error dari squareness tersebut. Jika didapatkan hasil antara minus 2 sampai dengan 2, maka data tersebut dikatakan normal. Kemudian yang ketiga, rasio kurtosis juga sama dengan rumusnya, yaitu kurtosis dibagi standar error of kurtosis. Ketika didapatkan hasil dengan rentang minus 2 sampai dengan 2, maka
data tersebut dikatakan normal. Ya, ini adalah metode deskriptif yang dengan cara menghitung menggunakan rumus. Kemudian deskriptif yang kedua yaitu dengan melihat gambar. Di sini ada beberapa gambar yang menjadi contoh dalam video ini, yaitu yang pertama adalah gambar histogram. Histogram nanti akan ditunjukkan gambarnya, di mana kriterianya normal ketika histogram ini nanti simetris membentuk suatu kurva. Kemudian box plot juga sama, jadi ini box plot, jadi berbentuk seperti kotak yang akan dibagi menjadi dua melalui suatu garis median. Nah, kita akan membandingkan apakah simetris antara kotak yang satu dengan kotak yang lainnya. Kemudian normal Kiki plot dan dextended normal Kiki plot ini adalah terkait dengan titik-titik yang tersebar melalui garis. Dikatakan normal jika menyebar di sekitar garis. Baik, langsung saja kita lihat bagaimana contoh gambarnya. Ini adalah contoh gambar dari histogram. Tadi dikatakan bahwa ini simetris. Maksudnya simetris itu seperti apa? Jadi maksudnya simetris adalah ketika diagram batang ini, jadi kita bisa melihat ini adalah contoh diagram batang, itu membuat suatu kurva di ujungnya di mana puncak tertingginya berada di sekitar tengah-tengah. Gitu. Di sekitar tengah-tengah, sehingga antara kurva di sebelah kiri dan di sebelah kanan ini memiliki kesimetrisan. Nah, ini dicontohkan di sini adalah umur dengan kurvanya seperti ini mendekati di tengah, berarti ini bisa disimpulkan bahwa ini datanya normal gitu. Kemudian yang kedua adalah kita mengamati gambar box plot. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa box plot ini adalah kita mengamati suatu gambar kotak yang dibagi di garis median. Nah, kita membandingkan antara yang di atas dengan kotak yang di bawah. Ketika ini tepat simetris di tengah-tengah, maka ini dinamakan simetris, sehingga disimpulkan bahwa data ini adalah normal. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh. Ini adalah stem and leaf plot. Nah, ini sebenarnya juga titik-titik atau diagram daun. Nah, ini seperti pada histogram. Jadi kita melihat apakah membentuk suatu kurva. Di sini kurvanya tapi posisinya lebih ke arah horizontal. Jadi kurvanya ke arah horizontal, miring seperti ini. Nah, bagaimana kita menentukan kurvanya? Sama seperti di histogram, kita melihat dari ujung atau puncak dari kurva tersebut apakah mendekati di tengah, apakah simetris kanan dan kiri. Nah, itu adalah cara untuk menentukan apakah data tersebut terdistribusi normal atau tidak. Kemudian selanjutnya adalah dengan melihat normal Kiki plot tadi. Jadi di sini adalah yang kita lihat adalah titik-titik yang tersebar di sekitar garis gitu. Jadi tidak kemudian harus sesuai dengan garis, tidak, tapi tersebar di sekitar garis. Ini juga sudah dikatakan terdistribusi secara normal. Nah, ini juga scatter plot juga sama, jadi tersebar membentuk suatu garis gitu. Yaitu tadi terkait dengan metode penentuan uji normalitas menggunakan metode deskriptif, hitung dan juga gambar. Kemudian selanjutnya yang kita bahas adalah menentukan uji normalitas data dengan metode analitik, di mana di sini menggunakan aplikasi SPSS. Yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa ada dua jenis ujinya yang digunakan dalam SPSS, yaitu adalah Kolmogorov-Smirnov dan Sapirowicz. Nah, kemudian apa yang membedakan di antara kedua uji tersebut? Jadi kita hanya perlu memilih satu uji saja, salah satu uji di antara dua ini. Nah, yang membedakan adalah dari jumlah sampelnya atau jumlah responden penelitian kita. Ketika responden penelitian kita lebih dari 50, maka yang kita gunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Sebaliknya, ketika responden yang kita gunakan kurang dari sama dengan 50, maka yang kita gunakan adalah uji Sapirowicz. Gitu. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah bagaimana dikatakan normal atau tidak. Nah, bisa kita lihat di sini, ketika p-value-nya lebih dari 0,05 maka data tersebut normal. Nah, ini berlaku juga untuk Sapirowicz begitu. Jadi ketika nanti kita sudah melakukan uji
Kolmogorov maupun Sapirowicz, kemudian didapatkan hasil p-value-nya lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi secara normal, begitu. Nah, kemudian bagaimana cara melakukan uji normalitas data di SPSS? Nah, nanti ini yang akan saya jelaskan dan saya pandu untuk bagaimana caranya kita melakukan uji normalitas secara analitik dan juga beberapa secara deskriptif tadi, menampilkan gambar dan juga analisis Kolmogorov maupun Sapirowicz menggunakan SPSS. Betul. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.